Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Episode 7. Saat ini Amar dan pelaku pelecehan sedang berada di ruang kantor pondok. Mereka berdua sedang disidang oleh semua orang. Gus Amar, bisa jelaskan kenapa bisa memukul santri putra tanpa tabayun terlebih dahulu? Tanya Ustadz yang bertanggung jawab itu. Saya tidak akan memulainya terlebih dahulu bila dia. Tunjuk Amar pada pelaku tersebut dengan mata yang menatap tajam itu. Tidak melakukan pelecehan pada adik saya, tekan Amar. Sementara sang pelaku hanya menundukkan kepalanya saja. Ia tidak tahu bila perbuatannya akan berakhir seperti ini. Padahal ia sudah mengancam Ning Mira. Ia kira Ning Mira akan tetap bungkam. Namun sepertinya ia salah. Saya tidak mungkin berbuat seperti yang Gus tuduh, apalagi terhadap Ning Mira. Sangkal pelaku yang membantah perkataan Gus Amar. Saya tidak pernah menyebut nama Mira. Lalu kenapa bisa kamu menyebut namanya? Ucap Amar yang menatap pelaku tersebut dengan senyum sumringahnya itu. Aku... Pelaku tersebut dibuat gelagapan oleh Amar. Aku apa? Saya tanya kamu tahu dari mana bila yang kamu lecehkan tersebut Ning Mira? Sementara saya sedari tadi tidak menyebut namanya. Desak Amar. Pelaku tersebut semakin dibuat gelisah saja akan desakan dari Amar itu. Karena ia sudah terpojok, akhirnya ia berniat memukul tengkuk Amar dan melarikan diri. Namun sepertinya itu hanya angan-angan saja, sebab ternyata Amar lebih dulu mengetahui gerakan pelaku tersebut. Sementara di sisi lain, seorang gadis yang berusia 15 tahun sedang menangis di bawah pangkuan sang ibu. Bun, ternyata Mas tampaknya persis seperti Abi, celetuk seorang gadis yang saat ini sedang membantu bundanya untuk menyiapkan dagangan nanti siang. Kamu jangan macam-macam ya Khairan. Tekan wanita tua itu kepada anak gadisnya. Loh, memang kenapa? Aku lo gak ngapa-ngapain pun. Sahut gadis yang bernama Khairan itu dengan wajah cemberut. Jangan pernah kamu mendekati masmu. Intan memperingatkan anak gadisnya itu untuk tidak macam-macam kepada Amar. Terus mau sampai kapan kita harus bersembunyi bunda? Pakai Khairan yang merasa kesal itu. Selama ini mereka harus bersembunyi dengan identitas baru. Hanya untuk menghindari Naina sekeluarga. Entahlah, Khairan sendiri merasa bingung kenapa sang bunda harus melakukan hal itu. Nak, ucap Intan lirih. Bagaimana kalau ternyata Mas mencari kita? Ucap Khairan pada ibunya yang selama ini dihormati. Itu nggak akan mungkin, nak. Masmu sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Sangkal Intan. Bagaimana bisa bunda berpikir seperti itu? Sahut Khairan yang merasa kesal. Masmu sudah memiliki adik perempuan, Kai. Lalu apa dia masih membutuhkanmu? Elak Intan. Bun, bukan bunda sendiri yang bilang jangan pernah menilai seseorang dari covernya saja. Sebab bisa jadi isi dan sapunya itu berbeda. Lalu kenapa sekarang bunda berpikir seperti ini? Ucap Khairan dengan lirih sambil bersimpuh di hadapan sang ibu. Bagaimanapun aku masih membutuhkan dia bun untuk menjadi waliku. Lanjutnya lagi. Aku masih bernasab dengan Mas. Hanya dia waliku satu-satunya. Imbuhnya lagi. Intan yang mendengar itu hanya bisa menghembuskan nafas kasarnya itu sebelum menjawab perkataan sang anak. Ada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Masmu ya. Yang sabar, ucap Intan. Sabar, sabar, sabar. Hanya itu yang selalu bunda ucapkan. Tapi sampai kapan bun? Desak Khairan yang sudah merasa bosan itu. Intan hanya bisa menarik anak gadisnya ke dalam kepelukannya itu. Ia sendiri tidak tahu harus sampai kapan bersabar. Ia hanya sedang mengamankan hatinya saat harus bertemu dengan sahabat lamanya itu. Bagaimanapun ia seorang wanita, jangan sampai setan berhasil mempengaruhi dirinya. Untuk iri dengan kehidupan Naina yang terlihat sempurna itu dengan cara merebut Hamis. Ia tidak ingin itu, maka sebab itu ia lebih memilih untuk bersembunyi saja. Ia tahu ia salah, namun apa yang bisa ia lakukan? Di sisi lain, saat ini pelaku pelecehan sudah diamankan oleh pihak berwajib. Sebab ia sempat mengancam Amar dengan senjata tajam yang entah dapat dari mana. Naina yang baru mengetahui itu tentu saja merasa syok. Ia merasa gagal menjadi seorang ibu, sebab ia sampai tidak tahu kejadian yang sedang menimpa anaknya itu. Dok, kenapa ndak bilang sama Uma nak? Ucap Naina yang menangis itu. Hati ibu mana yang tidak sakit saat mengetahui bila anaknya menjadi korban pelecehan oleh santrinya sendiri. Maafkan Uma nak, maafkan Uma yang lalai dalam menjagamu. Lirih Naina yang menciumi tangan sang putri dengan perasaan menyesalnya itu. Ini bukan salah Uma, tapi mungkin sudah menjadi takdir Mira, Ma. Ucap Amar yang memeluk sang ibu.
Saat ini semua orang sedang berkumpul di kamar Amira yang sudah jauh lebih baik kondisinya itu. Mungkin besok ia akan dibawa oleh Amar ke tempat psikiater untuk diterapi. Tapi tetap saja Uma merasa kecewa, Nak. Bagaimana bila pelaku itu tetap nekat melecehkan adikmu ini? Bukan masalah kehormatan yang Uma pikirkan, tapi sisi adikmu yang Uma pikirkan setelah kejadian ini. Sahut Naina. Maafkan Mira, Uma, ucap lirih Amira kepada sang ibu. Enggak, Nak, bukan kamu yang salah, sayang, sahut Naina yang memeluk sang putri. Sudah, semua sudah berlalu, kita ambil hikmahnya saja dari setiap peristiwa yang terjadi hari ini, ucap Hamis yang menengahi. Akhirnya mereka sepakat untuk menutup kasus ini dan tidak membahasnya lagi. Semua orang berpindah tempat duduk menjadi di ruang tamu. Oh iya, Uma lupa memberitahu ke kalian semua, celetuk Naina tiba-tiba. Apa, tanya Almairah. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Goda Naina yang menahan tawanya itu. Biar aku kasih tahu ya, sambung Amar yang mengikuti perkataan sang Uma. Mas, Almairah yang digoda seperti itu oleh Uma dan kakaknya itu menjadi terpakai keras. Ayah, lihat Uma dan Mas nakal, adu Almairah pada sang ayah. Sudah, biarkan saja, nanti gak usah kita ajak jalan-jalan sama mbakmu, sahut Hamis yang memeluk anak bungsunya itu. Aku juga bisa jalan-jalan sama Amar dan Amira, ya enggak? Sahut Naina yang menatap anak sulung dan keduanya itu. Amar dan Amira saling menatap seakan mereka memiliki telepati melalui kontak mata, sehingga dengan kompak mereka menggelengkan kepalanya itu. Enggak, ucap Amira dan Amar dengan serentak dan kompak. Oh, jadi kalian juga enggak mau jalan-jalan sama Uma? Sentak Naina yang merasa kesal sendiri itu. Enggak, kita hanya bercanda aja, sahut Amira dengan cepat. Bercanda, bukan berjanda, ucap semua orang dengan bersama. Amira yang mendengar itu menjadi tersentak kaget akan pekikan semua orang. Setelahnya mereka saling tatap dan tertawa bersama seakan-akan permasalahan yang tadi tidak pernah ada. Bersambung, lanjut di episode ke-8.